Puji Tuhan, perkenalkan saya Karissa Irena Lorong, dan pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama menganalisis sebuah kata dalam sebuah ayat yang terdapat dalam Markus 13 ayat yang ke-13. Nah, firman Tuhan berkata, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Nah, kita akan menganalisis dulu secara konteks dari pasal 13 ini. Pasal 13 itu kalau di ayat 3-13, Lembaga Alkitab memberikan judul perikop yaitu permulaan penderitaan. Nah, kalau kita mundur ke belakang di pasal yang 11 sampai yang ke-12, di situ kita akan melihat perjalanan Yesus dan murid-muridnya yang mulai masuk atau mulai mendekati Yerusalem. Mereka mulai melanjutkan pelayanan mereka, dan di situ juga Yesus menyucikan bait Allah. Di pasal-pasal itu juga menuliskan bahwa Yesus mulai berdebat dengan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan juga para ahli-ahli Taurat. Nah, kemudian di pasal 13 kita akan menemukan sebuah puncak atau klimaks dari apa yang terjadi di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 13 banyak berbicara tentang penghakiman dan pengeringatan peringatan. Nah, di pasal ke-14 dan ke-15 kalau kita maju ke depan, kita akan menemukan tentang pelayanan Yesus yang menuju kepada karya keselamatan yaitu salib. Nah, kitab Markus sendiri atau Injil Markus sendiri itu ditulis oleh Markus yang tema besarnya adalah Yesus adalah hamba. Nah, Injil Markus itu berisi tentang pelayanan-pelayanan Yesus. Nah, ayat yang ke-13 ini kalau kita mau lihat di Injil-Injil lainnya itu terdapat dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-22, kemudian di Matius 24 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Nah, kembali lagi ke kata kunci kita, kata bertahan. Kita akan menganalisis kata bertahan dari 3 bagian. Yang pertama, dalam analisis morfologinya. Kata bertahan sendiri dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata hupomeinas yang memiliki morfologi part of speech itu verb atau kata kerja. Kemudian gramatikal kategorisnya itu aorist, participle aktif, nominatif maskulin, dan singular. Nah, kemudian di analisis leksikalnya kita akan menemukan akar kata dari hupomeinas ini sendiri. Hupomeinas itu memiliki akar kata hupomeno yang berarti tetap, menahan, dan bertahan. Nah, kata hupomeno sendiri dia itu dari 2 akar kata, yaitu hupo dan meno. Hupo itu merupakan kata depan yang berarti di bawah atau oleh. Kemudian ada kata meno. Meno itu yang berarti tinggal, menetap, bertekun, atau menunggu. Nah, kemudian kalau kita analisis dari narasinya, kita akan menemukan tokoh-tokoh di pasal 13 ini, khususnya di ayat 3-13 ini, di mana kita melihat situ ada Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Nah, Yesus berbicara waktu itu di atas Bukit Zaitun. Nah, kalau kita baca secara keseluruhan di pasal 13 ini, kita akan menemukan sebuah situasi di mana ada rasa takut, tertekan, dan rasa tidak aman yang sedang dialami di pasal 13 ini. Nah, dari ketiga hal di atas, apa yang dapat kita simpulkan? Atau dari ketiga analisis yang sudah kita lakukan, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, bahwa Yesus itu mengajarkan kepada kita bahwa bertahan itu bukan hanya terjadi di satu kali momen tertentu atau di satu situasi tertentu, tetapi bertahan itu harus terus-menerus kita lakukan sampai akhir. Bertahan itu adalah pilihan kita sebagai orang percaya untuk tetap setia di tengah penderitaan, khususnya ketika kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita dibenci oleh karena pengiringan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita bertahan, Alkitab menuliskan bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya itu akan memperoleh keselamatan. Ia akan selamat. Kemudian yang kedua yang kita dapatkan di sini adalah bahwa bertahan itu berarti kita tidak lari dari tekanan, tetapi tetap tinggal di dalamnya. Namun, kita bisa bertahan itu semua karena kita tinggal di dalamnya Tuhan. Nah, yang ketiga kita belajar dari sini bahwa kalau kita lihat di Injil Markus pasal 13 ayat yang ke-13 ini, itu perkataan Yesus itu disampaikan sesuai dengan kondisi yang sedang mereka alami. Mereka itu mengalami yang namanya ketakutan, tertekan, dan rasa tidak aman.
Namun justru di saat seperti itulah Yesus menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya bagaimana kita harus tetap bertahan sampai akhir. Karena sekali lagi ketika kita bertahan, kita akan mendapatkan yang namanya keselamatan. Kita akan selamat. Jadi yang dapat kita simpulkan di sini bahwa atau aplikasi yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan tidak mengangkat kita dari situasi tertentu dalam kehidupan kita, baik itu dalam situasi tertekan, situasi tidak aman, situasi rasa takut, tetapi justru Dia mengajarkan kita untuk tetap bertahan di dalam situasi apapun sampai akhir kehidupan kita, agar kita memperoleh keselamatan dalam Tuhan. Sekian dari saya, sekiranya itu dapat memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.